Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan Allah mudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran matematika kelas 8 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 di SMP Al-Islam Boarding School Konangsari Bogor Cirebon bersama saya Ustazah Masroh. Dalam pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan yang kelima ya kak. Seperti biasa kakak siapkan alat tulis untuk mengikuti pembelajaran kita, dan mari kita awali dengan bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin wa bihi wa rasulah wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita bahas dulu pembahasan materi. Kita bahas dulu soal-soal yang Ustazah tugaskan pada pekan kemarin ya. Oh iya, Ustazah mohon maaf untuk soal pekan kemarin ada kesalahan penulisan pada video ya, dimana nomor 4 ini di sini terhadap sumbu X ya di video, tapi sebenarnya maksudnya Ustazah itu adalah di sumbu Y. Lalu nomor 5, titik yang berjarak 2 satuan, harusnya 2 satuan terhadap sumbu X, tapi Ustazah nulisnya 4 satuan. Tapi Ustazah sudah perbaiki di Google Form ya, semoga anak-anak bisa membaca dengan baik kemarin keterangan yang ada di komentar YouTube-nya ataupun di Google Form ya. Jadi tidak ini, tapi Ustazah nanti akan bonuskan 2 soal ini. Otomatis walaupun kakak menjawab salah, Ustazah sudah kasih 2 kali poin ya, dimana poin setiap nomornya ini kan 20, jadi Ustazah sudah kasih poin 40 tuh. Karena Ustazah yang salah, jadi Ustazah yang bertanggung jawab untuk membonuskan 2 nomor ini. Oke? Jadi nggak ada masalah ya, walaupun kakak jawabannya salah karena soalnya yang salah, tapi Ustazah sudah bonuskan 2 soal ini. Oke? Kita langsung ke pembahasan nomor 1. Koordinat titik-titik A, B, dan I adalah, kita tandain dulu yang diminta A, B, dan I. Kita lihat A-nya. A-nya itu negatif 6, A-nya negatif 7, B-nya A-nya negatif 7X, Y-nya itu 7. Jadi kita cari A-nya titiknya negatif 7,7 antara C dan D ya kak. Selanjutnya yang B. Yang B itu negatif 6,4 ya. Ini 4, X nya negatif 6. Cari yang negatif 6,4. Jadi otomatis kita udah tahu ya jawabannya adalah D. Ustazah coba buktikan yang I nya, misalkan boleh kita buktikan I. Yang I nya X nya 3, Y nya negatif 4. Jadi 3, negatif 4. Betul kan ya. Selanjutnya kita nomor 2, titik yang berada di kuadran, titik-titik yang berada di kuadran 3. Kita sudah tahu bahwa dari kanan ini adalah kuadran 1, sebelahnya kuadran 2, di bawahnya kuadran 3, dan ini kuadran 4. Maka kita bisa lihat yang ada di kuadran 3 itu adalah KLM. Cari pilihan yang KLM. Jawabannya adalah B. Selanjutnya, sebutkan koordinat titik A terhadap titik G. Kita tandain A terhadap titik G. G-nya ini ya kak. Kita hitung dari titik G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Di sini ya arahnya negatif, arahnya ke kiri jadi negatif 13. Selanjutnya kita ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Arahnya ke atas jadi positif 5. Jadi cari yang negatif 13,5. Cek ya jawabannya. Selanjutnya kita yang tadi nomor 4 yang Ustazah salah soal, mohon maaf ya sekali lagi. Titik yang berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y. Berarti kalau terhadap sumbu Y sama dengan sumbu X nya 4 ya. Cari yang sumbu X nya 4. 1, 2, 3, 4. Berarti ada di titik H. Jawabannya adalah A ya. Selanjutnya nomor 5, titik yang berjarak 2 satuan terhadap sumbu X. Berarti ini adalah sumbu Y ya, karena terhadap sumbu X. Cari yang sumbunya 2, 1, 2, yaitu jawabannya D.
lagi Ustazah mohon maaf ya, tapi Ustazah bertanggung jawab dengan membonuskan 2 nomor tadi, jadi kakak tidak rugi ya, tenang saja. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi ya, yang ada di bab 2 masih ya, 2.3 memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita bisa lihat di sini bagaimana posisi garis A, B terhadap sumbu X. Ini sejajar dengan X ya, sejajar dengan X, berarti garis yang sejajar dengan sumbu X pasti tegak lurus terhadap sumbu Y. Ini tegak lurus sebagai ini ya. Ini tegak, ini lurus ya. Selanjutnya bagaimana posisi garis yang sejajar dengan sumbu Y? Sejajar sumbu Y ini berarti tegak lurus dengan sumbu X ya. Tegak lurus dengan sumbu X ini, seperti ini. Tegak lurus dengan sumbu X yang tegak dan lurus. Lanjut. Terus bagaimana posisi garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y? Berarti dia memotong ya, memotong baik di sumbu X dan juga sumbu Y. Garis A dan B yang melalui titik yang tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Jadi garis itu ketika memotong sumbu X dan sumbu Y, dia tidak sejajar baik dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y. Kita lihat di sini titik yang diminta ya, di sini mintanya kan memotong, berarti ini B nya memotong sumbu X di negatif 1 dan di Y nya 2 yang memotong, jadi tidak ada yang tegak lurus baik dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y. Sama ini juga contoh contoh lainnya yang A ya, dimana dia memotong sumbu X di sini, sumbu Y di sini tidak tegak lurus juga dengan baik dengan sumbu Y maupun dengan sumbu X. Selanjutnya kita latihan soal ya Pak. Gambarlah garis K yang tegak lurus terhadap sumbu X berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Maka kita bisa menjawab dengan pertama-tama konsep yang harus kita pahami adalah jika suatu garis tegak lurus terhadap sumbu X, maka dapat dipastikan bahwa garis itu sejajar dengan sumbu Y, atau sebaliknya jika suatu garis tegak lurus terhadap sumbu Y, maka dapat dipastikan bahwa garis itu sejajar dengan sumbu X ya. Di sini kan yang diminta di kanan, berarti di kanan sumbu Y itu sama dengan garis itu akan memotong sumbu X pada bagian positif karena sebelah kanan itu bernilai positif ya, kanan dari sumbu Y. Jadi sebelah kanannya itu positif. X dari sebelah kanan dari sumbu Y itu kan X nya bernilai positif ya. Y nya bernilai positif. Selanjutnya di kiri sumbu Y, maka garis itu akan memotong sumbu X pada bagian negatif ya. X nya ini negatif sebelah sini, arahnya sebelah kiri. Maka kembali pada soal kita, jika garis K tegak lurus terhadap sumbu X atau sejajar dengan sumbu Y dan berada di sebelah kanan sumbu Y sejauh 5 satuan, maka letak garisnya itu adalah, kita hitung 5 satuan dari sumbu Y ya. Nah tadi soalnya kita cek lagi, 5 satuan dari sumbu Y berarti X nya ini X ya, kita fokus ke 5 nya itu adalah, maaf, 5 nya itu adalah X ya, yang ini salah, yang ini salah, kita fokusnya ke X nya sama dengan 5 ya, hitung dari Y 1, 2, 3, 4, 5, maka garisnya seperti ini ya. Semoga bisa dipahami ya Kak. Kita lanjut contoh soal 2. Gambarlah garis N yang tegak lurus terhadap sumbu Y dan berada di bawah dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Jadi terhadap sumbu Y nya itu berada di bawah ya. Maka kita bisa lihat di sini di bawah berjarak 4 satuan dari sumbu X. Dari sumbu X ya, berarti ini maksudnya dari sumbu X, kita garis bawah yang ini dari sumbu X, berarti di bawah, berarti Y nya negatif ya, Y nya sama dengan negatif 4. Kita cari yang negatif 4, Y nya 1, 2, 3, 4 ya. Jadi seperti ini garisnya ya. Semoga bisa dipahami ya Kak. Lanjut, maaf,
kita langsung ke soal 3. Gambarlah garis P yang tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Maka kita bisa jawab, garis P yang tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y tentu sangat banyak. Syaratnya adalah buat garis yang tidak tegak lurus baik terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Nah, dalam tutorial ini Ustazah hanya akan kasih 2 contoh saja ya, biar tidak terlalu memakan waktu. Garis P yang tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada garis P1 ya, dimana dia memotong tidak sejajar baik dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y. Dan begitu pula contoh lainnya itu di garis P sama tidak sejajar baik dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y, seperti itu ya. Kalau garis sejajar itu ya jangan sampai sejajar baik dengan sumbu X maupun sumbu Y, dan tidak tegak lurus kalau tidak sejajar tuh ya. Lanjut kita ke contoh soal yang keempat. Jika ada garis A melalui titik B 4,5 dan titik C 4,-5, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Langkah pertama yang kita tentukan adalah kita harus menggaris A yang melalui titik B 4,5. Kita tulis dulu B 4,5 nya ini ya, pertama-tama yang ini 4X nya Y nya 5. Dan kita juga tulis C nya 4,-5, berarti di bawah sini ya, ini C nya. Setelah itu tarik garisnya dari B ke C seperti itu. Maka dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa ternyata garis A itu memotong tegak lurus sumbu X di titik 4, sehingga dapat kita katakan bahwa garis A tegak lurus terhadap sumbu X. Karena tegak lurus terhadap sumbu X, maka garis A sejajar sumbu dengan jarak 4 satuan ke kanan sumbu Y. Jadi positif kanannya, X nya positif, Y nya negatif, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya Kak. Selanjutnya kita ke contoh soal nomor 5. Gambarlah garis X yang melalui titik P -3,-5 yang tidak sejajar baik dengan sumbu X maupun sumbu Y. Maka kita bisa menjawab dengan soal ini mirip dengan tadi soal nomor 3 ya Kak, hanya saja kita disuruh menggambar garis yang melalui titik P nya -3, X nya -3, Y nya 5 dan tidak sejajar ya. Kalau tadi masih sejajar, kalau sekarang tidak sejajar baik dengan sumbu X maupun sumbu Y. Maka kemungkinan garis yang bisa kita gambar itu adalah sebagai berikut. Kita tulis dulu P -3,5 nya di sini ya, -3,5, -3 nya X, 5 nya -5 nya Y, maaf ya, -5 nya Y. Di sini titiknya. Kemungkinan garisnya itu ada di ini gambar X1. Yang penting dia melewati titik P -3,5 ya. Terus yang kedua ini Q2, yang ketiga kemungkinannya adalah Q3. Jadi boleh terserah seperti apa mau menggambarnya, yang penting dia harus melewati titik P -3,-5. Selain 3 garis yang ditunjukkan oleh gambar di atas, masih banyak garis lain yang melalui titik P dan titik sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Nanti kakak bisa kreasikan sendiri jawabannya bagaimana, yang penting melewati tadi titik P -3,-5 seperti itu. Semoga bisa dipahami ya Kak. Selanjutnya kita bisa lihat contoh ini kayak yang menentukan letak suatu benda ya. Di sini ada sumbu X, yang ke kanan ini arahnya, sumbu Y yang ke atas. Seperti biasa ya, kita menentukannya dengan cara X dulu. Kita lihat pohon ini letaknya X nya 1, di kolom di baris ke atasnya di Y nya itu jadi 1E. Ini gambar yang berikutnya, ini ada di nomor 2, terus Y nya F jadi 2F. Meja ada di nomor 3, terus hurufnya atau Y nya D jadi 3D. Rumah ada di nomor 4, terus ke sampingnya atau Y nya C jadi 4C. Ini kantor perkantoran ada di kolom 7 dan barisnya F jadi 7F seperti itu. Nanti ini yang kosong-kosong kakak isi ya, isi
terus seperti biasa di foto, nanti di upload di Google Form yang linknya seperti biasa Ustazah akan bagikan bersamaan dengan video. Lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya ini Ustazah ambil dari buku cetak ya, di halaman 68 sampai 69. Akan nanti bisa lihat buku cetak masing-masing dalam mengisi melalui Google Form sama Google Form. Seperti biasa nanti upload cara pengerjaannya kalau memang membutuhkan syarat. Kalau memang cukup dengan langsung menjawab nggak apa-apa, langsung aja. Jadi yang diupload tadi soal yang sebelumnya aja. Seperti itu ya Kak. Nah, pesan hari ini bagi kita seorang belajar pendidik dalam yang selalu berproses dalam pendidikan ya, dalam menuntut ilmu, Allah memberikan kabar yang sangat menggembirakan, yaitu ada pada surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ini kabar gembira dari Allah untuk kita sebagai orang-orang yang menuntut ilmu ya. Allah tinggikan derajat kita terhadap orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman itu ada derajatnya di sisi Allah, tapi orang berilmu itu ditinggikan beberapa derajat dari orang-orang yang beriman. Jadi semangat untuk kita ya dalam menuntut ilmu, ya, ilmu apapun itu, yang penting masih di jalannya Allah ya, tidak menyimpang di jalan Allah. Jadi yuk kita semangat dalam menuntut ilmu, karena Allah sendiri juga, mungkin anak-anak juga pernah mendengar ya, bahwasanya kita itu menuntut ilmu harus dari lahir bahkan sampai nanti kita masuk ke liang lahat ya. Semangat ya kakak dalam menuntut ilmu. Demikian pembelajaran pada kesempatan hari ini. Ustazah mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.